Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, jumpa lagi dengan Pak Iman Lubis di pertemuan 15 Manajemen Keuangan Internasional Corporate Governance Control ya. Saat ini yang saya terbitkan yang saya publish adalah mengenai objektif dan summary ya. Ini bertujuan untuk memudahkan kalian dalam fokus berdiskusi di pertemuan 11 tentang manajemen keuangan internasional ya. Nah, kemudian chapter tujuan dari chapter ini adalah dapat menggambarkan bentuk-bentuk umum corporate governance atau tata kelola multinational corporation. Kalau bicara suatu corporate governance, berarti ini adalah tanggung jawab board director ya, board direktur umum atau dewan direksi, menjelaskan bagaimana MNC menggunakan kontrol perusahaan sebagai bentuk dari tata kelola. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan faktor dari pertimbangan saat menilai target asing ya, saat melakukan target di negara asing. Kemudian dapat menggambarkan proses dari penilaian foreign asset. Keenam, kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dapat menjelaskan mengapa penilaian dari target asing berbeda antara MNC antara MNC yang mempertimbangkan strategis kontrol corporate. Mengidentifikasi tipe-tipe lain dari International Corporate Control Decision, dapat menjelaskan bagaimana corporate control decision dapat dievaluasi pada option framework yang real. Oke. Summary. Konten sudah saya siapkan, ini hanya judul saja. Summary. Banyak ya, sesuai dengan tujuan. MNC board kan saya bilang kalau udah soal tata kelola pasti itu responsible of board of director, responsible for board of director. Jadi dia menjamin fokus pemaksimalan kesejahteraan shareholder ya. Dewan seharusnya lebih efektif jika ketuanya berasal dari luar dewan, anggota dewan, dan jika anggota dewan didominasi dari di luar member. Investor institusional monitor perusahaan multinasional, tetapi beberapa investor institusional seperti hedge fund cenderung lebih efektif memonitor daripada yang lain. Jadi hedge fund itu lebih memonitor perusahaan multinasional. Blockholder yang memiliki bagian yang besar di perusahaan mungkin also menjalankan efektif monitor dan dapat mempengaruhi manajemen karena mereka memiliki kekuatan voting. Blockholders, namanya blockholders. Pasar internasional untuk kontrol perusahaan serve as itu apa ya kalau di bahasa Indonesia ya? Coba saya cek dulu. Ya, pasti para pemegang saham akan mengambil take over perusahaan tersebut ya, karena tidak berkinerja baik. Nah, jadi penting sekali nih menghubungkan antara kinerja perusahaan dengan nilai saham atau harga saham. Karena jika perusahaan tersebut mengalami pengunduran kinerja
bekerja, maka block holder atau pemegang saham yang terbesar bisa mengambil kontrol. Jadi susah juga ya kalau kita nggak ngerti apa-apa beli saham ya. Oke, pasar internasional sudah. Jadi bagaimanapun manajer dari perusahaan publik dapat mengimplementasikan beberapa taktik seperti anti takeover provision and poison pills to protect against takeover. Ya, itu salah satu strateginya ya. Ini bisa dicek di Google Search ya, atau nanti ada di dalam untuk apa sih anti takeover provision and poison pills gitu. Valuation, penilaian target firms di luar negeri dipengaruhi oleh faktor target spesifik ya, seperti cash flow sebelumnya dan kebakatan dari manajer. Terus country spesifik seperti kondisi ekonomi dan political condition dan currency condition and stock market condition ya. Kemudian di typical valuation process, MNC initially screen prospective target based on willingness be acquired and country barriers. Jadi dalam proses penilaian MNC awalnya men-screening dulu target base yang akan diinginkan, yang dibutuhkan, dan hambatan dari negara. Setiap prospektif target dinilai berdasarkan estimasi nilai arus kas berdasarkan karakteristik target spesifik dan karakteristik country negara spesifik, dan di discounting the expected cash flow. Jadi yang dihitung adalah risiko negaranya, terus risiko cash flow sebelumnya dan expectednya gitu ya. Political biasa condition. Penilaian dari foreign target memiliki perbedaan di antara potensial acquirers. Apa sih acquirers ya? Acquirers mendapatkan pengakuisisi, mendapat pengakuisisi ya. And perceived value compare target market value to determine whether the target can be purchased at the price that is below perceived value from the MNC perspective. Nah, untuk jika ingin mengakuisisi suatu perusahaan harus melihat nilai akuisisi cash flow ya. Kalau cash flow-nya itu profit, capital budgeting-nya itu profit ya, pasti ini ada hubungannya dengan pertemuan direct DFI, FDI ya, foreign direct investment, terus ada hubungannya dengan multinational capital budgeting. Ini adalah bagian satu dari keputusan foreign direct investment. Valuation of foreign target may vary among potential acquirers. Penilaian dari target asing mungkin memiliki bermacam-macam potensi pengakuisisi karena perbedaan dari estimate cash flow, nilai tukar, pergerakan nilai tukar, atau perbedaan ROR di antara pengakuisisi. Jadi kalau ini sih sepertinya mau membeli perusahaan ya. Perbedaan ini mungkin secara spesial diberitahukan saat pengakuisisi potensial dari perusahaan dari berbeda negara. Dan seperti kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki risikonya berbeda-beda dan ada juga yang tidak berpengaruh satu sama lain. Jadi ya biasanya ya seperti itu, yang berinvestasi atau yang mengakuisisi adalah negara yang nggak ada correlation gitu. Itu lebih aman antara perusahaan yang mengakuisisi secara internasional dan internasional transaksi kontrol corporate memasukkan akuisisi parsial internasional.
posisi private business dan international divestiture. The feasibility of this type, kemungkinan dia transaksi ini bisa berjalan dinilai berdasarkan multinational capital budgeting. Beberapa keputusan kontrol internasional oleh MNC menghubungkan opsi dan real asset. MNC capital budgeting analysis of this decision should account for this option. Okay. Keputusan capital budgeting MNC harus memasukkan opsi-opsi ini, ya, yaitu memasukkan international corporate control decision. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.